بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلام، تحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwah wa akhwati fillah, para bapak, para ibu, para jamaah, para teman-teman alumni SMP 3 Kota Malang yang insyaallah dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini. Setelah 1 bulan lamanya kita istirahat dari kajian di tempat ini. Alhamdulillah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala meringankan langkah kita untuk hadir istiqamah melanjutkan aktivitas ubudiyah kita yang selama ini sudah kita lakukan di luar bulan Ramadan dan kita lanjutkan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali. Karena yang paling berat itu ketika kita habis melakukan satu ibadah kemudian berhenti dari ibadah itu, yang berat untuk memulai kembali. Maka alhamdulillah di tempat ini memulai kembali di hari ini dikemas dengan acara halal bihalal. Bukan lontong ya. Lontong lagi. Saya hampir 1 bulan ini lontong terus. Jadi mungkin kenapa diartikan lontong, karena hadisnya kan berbunyi apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladatu ummu. Ada orang yang istiqamah berpuasa Ramadan, ada orang yang istiqamah menghidupkan malam Ramadan, landasannya karena faktor iman kepada Allah, wahtisaban, dan juga karena mengharap pahala dari Allah, maka kharaja min dhunubi, dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi kata bayi ini akan ditafsirkan harus makan yang lembut-lembut. Lontong, monggo. Jadi alhamdulillah, saya mohon maaf jadi nggak bisa ikut makan kalau hanya lontong, karena saya hari ini juga nanti sebenarnya jam 9 cuma saya izin jam 10 juga ada acara halal bihalal lebih keren Pak di Ocean Garden. Jadi mohon maaf yang di sini kurang level. Masa disuruh milih antara lontong sama Ocean Garden, ya bainas sama wasumur sad gitu. Antara langit sama sumur sad gitu Pak. Baik. Nah alhamdulillah, jadi ini ada pertemuan halal bihalalnya alumni haji yang tahun kemarin. Kebetulan saya juga disuruh hadir. Sekalian Ustadz ngisi ya bismillah. Karena ini kajian halal bihalal perdana di setelah tahun kemarin haji, jadi belum halal bihalal. Jadi nanti saya minta izin, saya tidak bisa ikut makan-makan. Kemudian halal bihalal biasanya kajian sebentar, standar 15 menit nggih. Cukup. Nah, kan halal bihalal intinya apa halal bihalal? Pertama kan maaf-maafan, kalau sudah beres maaf-maafan apa? Makan-makan. Jadi sedikit sejarahnya kenapa harus halal bihalal. Ada istilah apa halal bihalal? Jadi ada istilahnya halal
Benar, memang apa namanya perdana semua. Ini kering juga ini. Ya habis puasa. Ya habis puasa ini Pak. Jadi sama, karena apa ininya juga puasa, jadi kering. Baik, jadi halal bihalal itu kan sebenarnya hanya sebuah cara saja. Untuk apa? Menyempurnakan dari sebuah janji kemenangan yang Allah janjikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam surah, dan ini hafal semua kita ayatnya. Di dalam surah Al-Fat ayat 1 sama yang kedua. Ini sedikit sebelum kita masuk kepada materi. Di dalam surah Al-Fat ayat 1 sama yang kedua itu Allah berbicara tentang kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Apa kaitannya? Karena selama ini kita selesai Ramadan, orang itu mengenal dengan hari kemenangan. Jadi biasanya selesai Ramadan, hari menuju kemenangan. Tapi kita kadang menafsirkan dengan kalimat menang melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Yang seolah-olah hawa nafsu itu dilawan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan akhirnya kembali kepada kebiasaan lama. Padahal maksud dari sebuah kemenangan itu bukan di situ. Apa maksud dari sebuah kemenangan bagi orang yang berpuasa? Ya ini, surah Al-Fat itu. Ayat yang kedua Allah jawab itu. Apa kata Allah? Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Menang itu kalau versi Allah ketika dosa-dosa yang telah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melindungi kita dari dosa di masa yang akan datang. Jadi menang itu berarti apa? Ketika selesai Ramadan dikatakan menang ketika apa? Puasa Ramadan kita diterima, dosa-dosa kita diampuni. Itu yang disebut dengan sebuah kemenangan. Jadi tanda menang bagi kita itu ketika apa? Amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Apa tolak ukurnya amal ibadah kita diterima? Apa tolak ukurnya? Ibadah yang kita lakukan itu, puasa Ramadan kita, qiyamul lail, kemudian sedekah, ta'lim, tilawatil Quran, salat 5 waktu. Tanda diterimanya apa? Dimudahkan istiqomah. Makanya dikatakan oleh ulama, ini keterangan, ini bukan hadis tapi keterangan ulama. Ini alhamdulillah ada yang masih apa namanya sudah halal bihalal ini. Udah basah. Idza taqabbala. Oh. Dari sini, mohon maaf. Innallaha idza taqabbala amala abdin Innallaha sesungguhnya Allah itu idza taqabbala, apabila Allah itu menerima amala abdin, amalan seseorang, apa tandanya? Yuwaffiquhu bi'amalin salihin ba'dahu. Ini tandanya. Yuwaffiquhu bi'amalin salihin ba'dahu. Ini tolak ukur diterimanya satu ibadah. Bahasa sederhananya, diterimanya satu ibadah yang kita lakukan ketika Allah itu membimbingnya. Ketika Allah itu membuka kesempatan baginya untuk melakukan amal ibadah, amal soleh yang sama setelahnya.
Berarti tolak ukur ibadat sukses seseorang itu ketika apa? Ketika orang itu dibimbing oleh Allah untuk istiqomah. Maka Ramadan kita sukses ketika kita berpuasa sunnah setelah Ramadan. Dan alhamdulillah selesai puasa Syawal. Selesai Syawalnya? Alhamdulillah. Puasanya apa bulannya yang selesai? Oh, dua-duanya ya. Karena saat tanggal ini kalau ikut pemerintah kemarin tanggal 1. Kalau ikut Muhammadiyah tanggal 1 kemarin. Kalau pemerintah hari ini tanggal 1 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu secara lafdiyah bahasa dzu itu pemilik, qa'dah itu qa'adah duduk. Jadi bulan santai. Bulan santai itu Dzulqa'dah dulu di zaman jahiliyah. Kenapa dikatakan bulan santai? Karena dulu tidak boleh orang menaikkan ibadah umrah, persiapan untuk menyambut bulan haji. Kemudian mereka itu tidak keluar karena persiapan menyambut tamu haji. Di zaman jahiliyah begitu. Baik, para zaman rahmati Allah, jadi tolak ukur ibadah diterima ketika Allah mudahkan kita untuk tetap berada di aktivitas ubudiyah itu. Tanda sukses tarawih yang kita lakukan ketika di luar Ramadan kita lanjutkan dengan sholat tahajud atau qiyamul lail. Tanda tilawatil Quran kita di bulan Ramadan diterima ketika Allah sempatkan kita untuk membaca Al-Quran. Tanda sedekah kita diterima ketika Allah mudahkan kita untuk melanjutkan sedekah dengan sedekah-sedekah yang lain setelahnya. Makanya diumpamakan seperti bayi karena dosa-dosanya diampuni. Tapi kan kita sadar, dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 113. Ini benar-benar puasa nih, nggak kering semua nih. Dikasih kasih apa? Tak dinyalakan. Kasih minyak biar bersih nih, Pak. Baik. Jadi di dalam surah Ali Imran ada ayat yang berbunyi bahwa dosa manusia itu ada terikat dengan dua. Pertama, dosa hablum minallah yang kaitannya langsung dengan Allah, sama hablum minan nas yang kaitannya dengan manusia. Allah katakan duribat alaihimudz dzillatu aynama tuqifu. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini akan diliputi dengan kehinaan. Di surah Ali Imran 112 ya, mohon maaf. Oke, 112. Duribat alaihimudz dzillatu aynama tuqifu. Semua manusia yang hidup di muka bumi diliputi oleh Allah dengan kehinaan. Illa bihablim minallah, kecuali orang yang berpegang teguh perjanjiannya dengan Allah, wa hablim minan nas, dan orang yang berpegang teguh perjanjiannya dengan sesama manusia. Nah, konsepnya bagaimana? Ketika kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, tuntas Ramadan kita, dosa-dosa kita diampuni, dosa yang atas saja. Yang urutannya hablum minallah. Sedangkan hablum minan nas, dosa kita tidak akan pernah terkurangi dengan amal soleh yang kita lakukan. Tapi dosa hablum minan nas akan tuntas ketika kita apa? Menyelesaikan. Dengan cara apa? Minta dihalalkan. Jadi dihalalkan. Ini perintahnya Nabi. Rasulullah mengatakan, apa kata Nabi? Rasulullah mengatakan kepada kita, man kanat lahu madlamatun li akhi. Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, baik kedoliman itu yang pertama min urdihi, berupa menjatuhkan martabatnya, ngerasani, terus apa? Jelek-jelekin. Yang kedua, au syai'in, ataupun ada hak orang lain yang pernah kita ambil dengan cara yang zalim, perintahnya Nabi hanya satu,
falyatahallalhu minhul yaum, tolong dihalalkan semua hubungan dengan manusia hari ini, artinya pada hari di dunia. Kenapa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, karena nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, bangkit manusia di padang mahsyar, maka sudah tidak bisa dibayar lagi pakai uang. Dinar sama dirham sudah tidak lagi berlaku. Makanya hari ini pertemuan pertama, monggo nanti sekaligus diisi dengan acara saling memaafkan. Barangkali selama jenengan sekolah di SMP ini ada hak temannya yang pernah didolimi, pensil yang dipinjam nggak balik, apalagi stip, zaman jenengan kan stip itu kan, stip kadang dipotong-potong gitu kan, itu minta dihalalkan. Nanti cari siapa yang menjadi kantin jenengan, minta dihalalkan. Barangkali pernah ngambil kerupuk atau ngambil gorengan 5 bilang 3. Itu semua urusannya hablum minan nas, dan Allah nggak ikut campur dalam hal ini. Artinya pasti itu nanti kalau tidak tuntas di dunia, di padang mahsyar itu pasti akan dituntaskan. Yang pernah jahilin guru, lompat pagar, itu selesaikan semua urusan itu di dunia. Ini yang disebut dengan halal bihalal. Jadi selesaikan urusan itu di dunia. Kenapa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, karena sebelum datang satu hari dinar sama dirham sudah tidak lagi memberikan manfaat. Terus apa yang bermanfaat? Mangkanat lahu amalun salih, kalau dia punya amal salih, ukhidha min hasanati, diambil semua kebaikan-kebaikannya dari orang yang pernah didolimi, biqadri matlamatihi, sesuai dengan kadar kedoliman yang pernah ditimpakan pada orang lain. Makanya nanti yang paling berat itu ketika ada orang hubungannya dengan orang lain dan dia menahan ataupun mengambil haknya. Itu benar, Pak. Berat itu urusannya nanti. Ya, bayangkan program bergizi, makan bergizi. Yang bergizi itu ternyata bukan makanannya, Pak, fasilitasnya. Padahal programnya bukan fasilitas bergizi, bukan. Harusnya kan apa? Makanan. Jadi yang diperbaiki itu harusnya, kalau mau yang diperbaiki itu prioritas utamanya apanya? Makanan. Ini yang diservis itu ternyata bukan makanannya. Yang diservis itu apa? Pemiliknya. Kemudian kaos kaki 1.000. Apa anti air tuh kaos kakinya mungkin. Jadi silahkan mereka berhujah boleh, tapi ingat itu ada hak. Kan programnya presiden bagus itu, menjadikan anak-anak muda atau anak kecil itu nanti masa tuanya di apa? Berkualitas. Gimana caranya berkualitas? Gizinya ditingkatkan. Maka ketika program ini bagus tapi pelaksanaan di bawah tidak bagus, ada hak anak-anak seluruh Indonesia. Ada berapa yang sudah dapat? Berapa juta yang punya hak? 80 juta kayaknya. 80 juta anak yang punya hak. Coba bayangkan, diambil saja 1.000 dari semua anak itu. Di padang mahsyar dihisab, apa enggak berdiri tuh 80 juta itu. Ngambil satu pahala saja, satu pahala tuh. Kira-kira entek apa enggak? Karena baru 5 orang sudah apa? Habis. Sisanya ngapain? Titip dosa. Ngapunten Pak, titip nggih, penuh, akhirnya dia yang terbakar. Jadi walaupun kita nggak curiga mengambil, nggak artinya seandainya ada hak 80 orang yang targetnya tiap orang contoh 8.000, berapa sih? 15.000 contoh. Ternyata hanya yang diambil itu apa? Haknya hanya dapat berapa? 4.000, mungkin contoh 10.000. Maka ada berapa orang yang kemudian haknya diambil, di situ nanti di padang mahsyar bangkit. Gimana solusi cara taubatnya? Ini saya ngapet, Pak. Kenapa? Karena datang ke setiap orang 80 orang gak mungkin. Jenengi gak ngerti.
Maka solusi gimana? Pertama, kembalikan semua hak yang diambil ke negara. Artinya dimiskinkan dulu. Yang haknya ini kembalikan ke negara. Nanti setelah itu dia pegang mic, kemudian semua TV nyuting dia, minta maaf. Selesaikan urusan itu di dunia. Biar nanti di padang mahsyar dia tidak nuntut apa-apa. Itu yang paling berat. Makanya kenapa sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari itu orang awal masuk Islam itu. Beliau kalau nggak salah Islam itu masih 6 orang kalau nggak salah. Beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Secara kekuatan iman jangan ditanya. Ghirah semangat berislamnya jangan ditanya. Tapi beliau kemudian kata Nabi apa? Ya Abu Dzar, innaka dhaif. Abu Dzar, aku nggak mau engkau menjabat apapun. Padahal beliau minta jabatan itu bukan untuk memperkaya. Beliau minta jabatan itu agar bisa berdakwah dengan jabatan yang dimiliki. Lihat kalimat Nabi. Ya Abu Dzar, innaka dhaif. Abu Dzar, kamu lemah nak. Lemah di sini bukan lemah iman ya. Cuma lemah fisik karena sudah faktor usia. Makanya kalau sudah umur 70, wis gak usah terlalu niko-niko sudah wis. Iya. Sudah harusnya tinggal ngapain? Nyiapkan untuk persiapan akhirat, kecuali kalau dia menduduki jabatan yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, silahkan dengan niatan jihad. Tapi kalau sudah umur segitu, Nabi mengatakan dhaif. Yang cenderung dhaif, orang kalau sudah umur segitu, itu kan nggak bisa untuk keliling ke seluruh rakyatnya itu. Makanya wa innaha amanatun, sedangkan jabatan ini amanah. Wa innaha yaumil qiyamati izzun wa nadama, orang yang punya jabatan itu pada hari kiamat dia nyesel. Wa nadama, dia terhina dan dia juga nyesel. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mampu untuk menjalankan amanah itu. Makanya hari ini sedikit halal bihalal itu kita pengen semua urusan yang pernah dilakukan di tempat ini, di SMP ini, insya Allah semuanya berlapang dada minta dihalalkan. Siap? Jadi pensil dulu minta dikembalikan apa enggak? Halal. Jangan nuntut nanti di padang mahsyar. Kenapa? Karena Nabi itu senang ketika sesama umat Islam itu saling memaafkan daripada nanti saling nuntut ketika berada di padang mahsyar. Tapi alhamdulillah itu sebagai pengantar. Jadi hari ini halal bihalal tujuannya untuk menutupi atau untuk saling memaafkan dan berlapang dada dari permasalahan yang pernah kita hadapi sesama. InsyaAllah. Baik, kita masuk materi halaman bab yang ke-13, silahkan dibuka kitabnya. Hadis Arba'in, hadis Riyadhus Shalihin, bab yang ke-13. Bab 13 ini menerangkan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan atau banyaknya jalan kebaikan. Karena surga itu pintunya enggak satu. Surga itu pintunya ada 8. Setiap orang itu nanti masuk surga itu nggak harus sama antara kita dengan orang lain. Bisa jadi ada orang yang kuat di sedekahnya, maka nanti Allah akan masukkan dia di pintu namanya babus sedekah. Ada orang yang sedekahnya lemah karena faktor ekonomi yang tidak mendukung, tapi kuat tirakatnya, kuat puasa Senin Kamisnya, kuat puasa Daudnya. Nanti Allah masukkan dia lewat babur Rayyan. Ada orang yang tirakat gak tahu. Jarang tirakat. Ini terutama yang gemuk-gemuk mungkin kurang tirakat. Yang kurus-kurus ini insya Allah kuat tirakat. Mau kurang gizi kebanyakan tirakat saya gak paham. Jadi gak kuat kongkon poso. Jangankan ini poso Ramadan dipaksa. Ini kemarin tambah poso sunnah. Gak kuat sudah. Yang lain sedekah gak diduit. Nah, terus gimana? Masih ada pintu yang lain. Namanya apa? Babus sholat. Bagus sholatnya. Subhanallah. Kalau sudah sholat dia khusyuk. Sunnah-sunnahnya dikerjakan semua lewat. Nanti babus sholat. Lah ada. Terus apa? Sholat biasa,
puasa ya biasa, sedekah ya biasa. Lah terus masuk lewat mana nih? Lewat jendela. Jendela itu kunci, Pak. Kayak iso lompat pagar dong, kita nggak punya orang dalam. Maka apa? Masih ada pintu yang lain. Apa pintunya? Ada namanya babul jihad. Ada pintu jihad. Kata jihad nang di Ustadz, damai. Ya OTW aja ke Palestina atau ke Iran. Apalagi yang sudah umur 70. Wes katilah apa? Wes berangkat aja sudah. Mati syahid, Pak. Kalau mati syahid itu Allah siapkan 70 bidadari. Apa gak kepingin jadi dengan 70 bidadari? Yang repot tuh sampai sana kanuk singkatin nembak kayak apa nembak mau kayak gini. Baik. Kemudian apa? Ada babul sedekah, ada babul jihad, ada babul rayyan, ada babul shalah. Banyak pintu, ada 8 menunjukkan apa? Jalan ke surga itu caranya banyak. Makanya ada buku, ini bukunya kecil ini. Ini ada 62 amal pembuka pintu surga. Artinya ada amalan-amalan kecil yang ternyata fadilahnya langsung kaitnya dengan masuk surga. Salah satu contoh Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan." Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fi ilma, untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Jadi pintu kebaikan itu tidak tertutup hanya dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu wajib. Mahdhah itu artinya ibadah yang sudah Allah tentukan apanya, tata caranya, kemudian waktunya sama takarannya, itu namanya mahdhah. Seperti contoh salat, itu mahdhah 5 waktu. Kita nggak boleh ngurangi, sama kita nggak boleh nambah. Ini namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tata caranya tidak diajarkan, dipasrahkan kepada kalian. Seperti contoh sedekah. Bebas kan? Kalau punya duit sedekah dengan duit. Gak punya duit sedekah dengan tenaga. Gak punya tenaga sedekah dengan pikiran. Gak punya pikiran sedekah sama apa? Senyum. Lekati senyum gak punya gigi. Ya, senyum itu benar, Pak. Senyum itu bernilai sedekah, mohon maaf. Syaratnya itu kalau ada lawannya. Ya, jadi sedekah dari senyum itu kalau ada lawan. Kalau sendiri senyum gak ada lawan, mohon maaf, tidak dinilai sebagai sedekah. Baik, makanya akan kita bahas ternyata pintu kebaikan itu, Pak, banyak. Kita buka yang bawa hadis arba'in bab yang ke-13, babun fi bayani katrati turuqil khair. Bab membahas tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Yang pertama kita buka di surah Al-Baqarah 215. Al-Baqarah 215, dicek Qur'annya. Surah yang kedua ayat 215. Allah berfirman, ini sedikit ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ini nanti perlu untuk diterapkan ini, Pak Ketua, ini penting. Yas'alunaka madza yunfiqun. Nabi itu ditanya, Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfiqun, apa yang bisa kita infakkan? Apa yang bisa kita sedekahkan? Maka Allah berfirman, qul, katakanlah, ma anfaqtum min khair. Harta apa saja yang kamu infakkan, min khairin, maka itu adalah untuk kebaikan. Jadi semua yang kita punya, kita infakkan, itu yang disebut dengan kebaikan. Maka ketika ditanya apa infak yang terbaik, harta yang kita keluarkan untuk, nah itu baru runtunannya pada siapa? Sedekah terbaik, infak terbaik pertama pada siapa? Lil walidain, untuk kedua orang tua, Pak. Jadi mohon maaf, bukan untuk istri, Pak. Iya, terbaik itu pertama, itu untuk orang tua.
Jadi kalau nanti ibu punya suami, kemudian suami ibu masih punya orang tua, mau berbagi pada orang tua, jenengan dukung, karena disitulah bentuk baktinya anak pada orang tua. Bahkan seandainya di momen tertentu, secara bersamaan istri butuh, orang tua juga butuh. Gaji suami 5 juta, istri butuh 4 juta, orang tua juga butuh 4 juta di waktu yang bersamaan. Mana yang diprioritaskan? Istri apa orang tua? Di waktu bersamaan uangnya hanya segitu 4 juta, butuhnya 5 juta, butuhnya 4 juta dua orang ini. Yang kita dahulukan istri apa orang tua? 50-50 Ustaz, 55. Nah, ini kan kondisinya butuhnya bareng. Kemudian mau dibagi dua gak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Mana yang diprioritaskan? Harusnya orang tua. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang tua harus didahulukan? Ya, dalilnya ketika ada 3 orang yang terjerumus istirahat di dalam gua, tiba-tiba mulut guanya ketutup sama batu. Kemudian 3 orang itu berdoa, sebelum doa apa? Bertawassul dengan amal soleh yang pernah dilakukan. 3 orang itu, masyhur kan ini. Saya bahas yang nomor 2 saja. Yang nomor 2 itu siapa? Ada anak laki-laki yang dia pekerjaannya mencari kayu. Kemudian pulangnya sore hari itu memerah susu, dan ibunya yang harus, orang tua yang harus minum duluan. Sampai satu ketika tanpa terasa Pak, nyari kayu terlalu jauh. Pulang ke rumah sudah kemalaman. Maksudnya tetap memerah susu. Setelah itu kemudian mendapati kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Akhirnya anak itu berdiri pegang susunya begini, nunggu sampai orang tuanya bangun. Anak sama istri itu nangis karena dalam keadaan lapar nunggu minum susu ini. Tapi lihat kalimat anaknya. Tidak ada yang boleh minum dari air susu ini kecuali yang pertama kali adalah orang tuaku. Anak itu tidur dalam keadaan lapar, istri tidur dalam keadaan lapar. Ternyata orang tua bangunnya setelah pagi. Baru pagi kasih minum, sisanya baru diberikan kepada anak. Lihat kalimatnya, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan, ya Allah, Engkau ridho, ya Allah, maka tolong geser sedikit dari batu yang menutupi gua ini. Ternyata Allah geser sedikit. Berarti menunjukkan apa? Allah ridho ketika dalam waktu yang bersamaan orang tua butuh, istri butuh, maka harus prioritaskan orang tua. Itu harusnya. Cuma kenyataannya takut istri. Apalagi kecuali kalau orang sukun. Kalau orang sukun itu insya Allah pendiam. Jadi perempuan yang dari sukun itu rata-rata pendiam. Karena dari namanya aja sukun, sakinah, tenang. Jadi kalau orang sukun itu sakinah dia. Kalau sudah Singosari, sapot itu. Singa singa, sari ku cewek, berarti singa betina. Yang paling bagus tuh orang mana? Sukun. Makanya jangan bersyukur kalau punya istri orang sukun. Orang sukun itu apa? Pendiam. Karena dari namanya aja sakinah, sukun. Uskun, sakinah, insya Allah. Jamaah kata diam-diam hilang, nah itu orang sukun. Baik, kita bahas ayatnya. Kemudian apa kata Allah? Untuk siapa sedekah itu? Untuk pertama lil walidain. Setelah untuk orang tua, ingat ya, orang tua itu bernilai apa? Nafkah. Makanya orang tua tidak boleh menerima apa? Zakat dari anak. Zakat itu tidak boleh ke atas sama ke bawah, itu yang nggak boleh. Jadi yang tidak boleh menerima zakat dari kita, zakat mal ya, itu ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, itu nggak boleh. Kemudian ke bawah itu anak, cucu, cicit, itu nggak boleh. Yang boleh itu ke samping. Jadi pada siapa?
saudara itu boleh. Istri boleh memberikan zakat malnya pada suami, tapi suami tidak boleh memberikan zakat malnya pada istri. Jadi suami boleh dapat zakat dari istri, tapi ingat, pastikan suaminya masuk 8 asnaf. Kalau miskin ternyata yang sugih istrinya boleh, tapi istri tidak boleh melakukan kontak apa mas, tak kayak zakat malku ya. Habis itu kembalikan sebagai apa, nafkah bulanan. Nah, itu nggak bisa itu. Baik, kemudian habis orang tua siapa? Wal akrabin, baru kerabat. Dimulai dari siapa kerabat itu? Keluarga, saudara. Habis itu siapa? Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang miskin, wa banis sabil, dan ini puncaknya. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Walaupun niat baik dari hati saja, jangan sudah berniat begini, ya Allah, nanti malam saya mau tahajud. Sudah berazam, nanti malam saya mau tahajud. Sudah, jangan siapkan alarm sudah. Kemudian tidur agak awal sudah. Qadarullah, alarm lali, ternyata mati. Mungkin nggak dicas ya, mati nggak bunyi. Kita bangunnya ketika sudah adzan subuh. Dapat pahala apa enggak? Ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Kalau ada orang berazam untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia ternyata tidak sempat melakukan kebaikan itu, dicatat di hadapan Allah pahala yang sempurna. Bayangkan, segitu saja. Kak dilakoni niat toh, itu sudah apa? Dapat pahala. Bahkan kemudian maman hamma bisayyiatin, barang siapa orang berniat dengan satu keburukan. Entah ada orang berniat nanti malam mau merampok atau mencuri. Iya benar ya. Kemudian apa? Falam ya'malha. Ternyata ketika dia sudah berazam niat untuk mencuri, malam itu dia nggak jadi untuk mencuri, dia dapat satu pahala. Bayangkan, niat buruk digagalkan dapat satu pahala. Tapi ingat ya, sebab gagalnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena ketiduran. Maaf Kak Sito, keturunan aku. Maka ketiduran itu sebabnya bukan karena takut pada Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Baik, inilah keutamaan banyak pintu menuju kebaikan. Kita masuk hadis pertama. Dicek hadis pertama. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Jadi Abu Dzar, ini hadis dari Abu Dzar. Nama aslinya Abu Dzar itu Jundub bin Junadah. Kemudian qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasul. Jadi beliau ditanya oleh Abu Dzar itu, ya Rasul, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Kan ada amalan utama, ada amalan yang dicintai. Ini yang ditanya amalan yang paling utama. Apa amalan utama itu? Yang pertama al-imanu billah. Tetap nomor satu faktornya karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang paling utama adalah orang yang ketika dia beriman kepada Allah. Habis itu yang kedua apa? Wal jihadu fi sabilih. Jihad fi sabilillah. Jadi ini amalan orang yang terbaik itu dua. Pertama iman kepada Allah, yang kedua jihad. Ditanya lagi, ayyur riqaba afdal? Ya Rasul, budak yang bagaimanakah yang paling mulia? Kalau tadi kan orang umum. Sekarang ditanya, budak yang bagaimanakah yang paling mulia ya Rasul? Kata Nabi, anfusa inda ahliha. Budak hamba sahaya yang paling mulia. Apa itu? Maka Rasulullah mengatakan budak yang paling dicintai sama majikannya. Berarti budak yang paling taat kepada
majikan. Dilanjut lagi. Qultu fa illam af'al. Kemudian budak yang paling dicintai oleh tuannya dan termahal harganya. Kemudian ditanya, ya Rasul, jika tidak mampu ya Rasulullah. Jadi sadarnya begini, kalau ada orang itu, amalan yang terbaik kalau ingin membebaskan budak yang mana? Maka Nabi mengatakan, kalau mau membebaskan budak yang paling baik, cari yang paling dicintai sama majikannya. Berarti majikannya tuh nggak mau membebaskan dia dari perbudakan, karena mungkin baktinya pada majikan sangat kuat. Yang kedua, yang paling mahal harganya. Itu kata Nabi. Jadi kalau pingin sedekah terbaik apa? Bebaskan budak yang apa? Paling dicintai majikan. Yang kedua, paling mahal. Kemudian ditanya lagi, fa illam af'al, gimana kalau saya tidak mampu untuk membebaskan budak dan saya tidak punya duit untuk itu ya Rasul? Maka apa? Tu'inu sani'an aw tasna lil akhraq. Maka Rasulullah mengatakan, kalau tidak mampu bagaimana ya Rasul? Bantu orang fakir ataupun orang yang tidak mampu bekerja. Oh ini. Jadi amalan terbaik itu tahapannya pertama tadi apa? Iman dan jihad. Kemudian yang kedua apa? Bebaskan budak yang paling mahal dan paling dicintai. Kalau gak mampu, bantu orang miskin. Jadi orang miskin, apalagi yang nggak punya pekerjaan, carikan pekerjaan. Itu besar pahala kita. Itu benar. Apalagi teman jenengan yang mungkin kesulitan ekonomi, bantu, itu dahsyat. Makanya Rasulullah mengatakan di antara sedekah ataupun nafkah yang terbaik itu, yaitu nafkah bapak terhadap anak perempuannya yang dikembalikan. Paham? Nafkah terbaik itu adalah nafkah orang tua terhadap anak perempuan yang dikembalikan. Maksudnya nafkah terbaik ketika anak kita dicerai oleh suaminya, kemudian dia pulang ke rumah kita, kita nafkahi, itu nafkah yang terbaik kata Rasulullah. Oh, itu dahsyat. Makanya nafkah pada janda itu pahalanya besar. Ini hadis. Gak jadi besok. Dan ini benar nih. Makanya perlu dikembangkan nanti, Pak. Jadi jangan hanya anak yatim, Pak, yang perlu dibantu. Tapi kalau perlu ibunya. Hadisnya jelas. Rasulullah mengatakan as-sa'i 'alal armalah, siapapun yang berusaha untuk menafkahi janda. Ingat, janda muda. Kalau sudah sekelas ini wis gak usah, Pak. Ya sudah. Kalau tua itu sudah nggak punya tanggung jawab kita. Kenapa? Karena dia sudah punya anak. Anak itu kalau seusia ibu kan otomatis sudah apa? Bekerja kan. Artinya sudah ada yang menanggung nafkah ibunya. Itu nggak usah. Ini yang wajib itu yang dia masih punya anak yatim, kemudian dia tidak punya pegangan. Ini nafkahi, pahalanya tuh besar. Nanti kalau bapak mau coba tak Sherlock. Saya punya tetangga itu apa? Janda itu. Anaknya tua, itu masih yatim semua. Iya. Anak dua. Saya hanya mampu menafkahi ya beras aja, nggak lebih dari itu. Karena istri hanya batasi, wis cukup di beras saya. Nah, ini benar hadisnya subhanallah. Cuma kadang kita apa? Gak berani. Padahal dahsyat itu. Bukan menikahi, menafkahi. Konsep hadisnya jelas. Barang siapa yang berusaha menafkahi janda wal masakin. Berarti ada janda. Janda ini punya tanggungan yang masih miskin. Pahalanya apa? Kal mujahidi fi sabilillah. Setara dengan orang yang berperang di jalan Allah. Bantu, Pak. Tolong. Ya. Nanti jangan bawa beras, mau kemana ya? Jihad fi sabilillah. Oh, sudah paham istrinya.
Kemudian yang kedua, aqalladzi yaqumu minal lail, atau bahkan bapak tidak usah tahajud, tapi kalau bapak nafkahi janda, pahalanya setara dengan orang yang tahajud sepanjang malam selama dia menafkahi janda. Au qalladzi yasumu minan nahar, atau bahkan setara dengan orang yang puasa sunnah sepanjang hari di luar bulan Ramadan. Kurang dahsyat apa fadilahnya. Cuma biasanya godaan setannya besar. Iya, godaan setan untuk menafkahi janda itu besar. Terutama setan yang mana? Yang di rumah itu. Itu sing wabot itu. Baik, qultu ya Rasulullah, arata in sana'tu an ba'dil amal. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika tidak mampu tunaikan sebagian pekerjaan?